Halo, selamat petang pemirsa. Saya Aprilia Putri. Kita berjumpa lagi di iNewsroom untuk memperbarui informasi Anda dengan berita yang komprehensif. Berikut berita pilihan iNewsroom hari ini. Minibus berpenumpang 4 orang ini terbakar hebat saat akan memasuki gerbang tol Kota Baru Bandar Lampung. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian mobil. Dari keterangan pengemudi, api tiba-tiba muncul dari bagian mesin dan langsung membesar. Beruntung, pengemudi dan 3 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran menurunkan 2 unit mobil pemadam untuk menanggulangi kebakaran. Diduga, kebakaran dipicu korsleting listrik di bagian mesin yang langsung menyambar bahan bakar. Akibat kebakaran, antrean panjang kendaraan di pintu tol arah Bakahuni, Lampung Selatan alami kemacetan panjang. Pemotor ini meregang nyawa di Jalan Menteng 7, Kecamatan Medan Denai, Medan, Sumatera Utara. Ia tewas setelah motor yang dikendarainya menabrak mobil dari arah berlawanan. Jenazah korban lantas dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Peringah di Medan. Kecelakaan dipicu pemotor yang berusaha mendahului kendaraan di depannya. Sementara dari arah berlawanan meluncur minibus dengan kecepatan tinggi, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Akibat kecelakaan, baik motor maupun minibus rusak parah. Saat ini, pengemudi minibus tengah diperiksa intensif di Mapolsek Medan area. Dalam rekaman video warga, sejumlah orang menjadi korban kecelakaan sebuah minibus di ruas Pantura Karawang, Kecamatan Purwasari Minggu sore kemarin. 7 orang tewas dan 10 lainnya mengalami luka-luka dalam insiden ini. Dari keterangan saksi mata, minibus dari arah Karawang menuju Cikampek ini oleng sehingga menabrak pembatas jalan dan terbang melaju ke arah berlawanan. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan 4 motor melintas dan langsung dihantam oleh minibus. Diduga sopir minibus mengantuk sehingga memicu kecelakaan. Kasus kecelakaan maut ini ditangani Satlantas Polres Karawang. Pemirsa, belasan orang tewas dan puluhan luka-luka akibat kecelakaan yang terjadi di ruas tol Surabaya Mojokerto, Jawa Timur. Diduga sopir mengantuk. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Surabaya Mojokerto kilometer 712-200 Desa Penompo, Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin pagi. Bus pariwisata yang mengangkut 25 penumpang menabrak tiang reklame yang berada di pinggir jalan tol. Akibatnya, 7 orang tewas di tempat kejadian dan belasan alami luka-luka. Sejumlah korban bahkan tersangkut di sela-sela badan bus dan tergeletak di pinggir jalan. Ironisnya, kecelakaan ini menimpa rombongan asal Surabaya yang baru pulang rekreasi dari Yogyakarta. Petugas langsung mengevakuasi korban tewas dan luka ke sejumlah rumah sakit terdekat dari lokasi. Sejumlah korban luka langsung mendapat perawatan intensif, sementara jumlah korban tewas terus bertambah dan menjadi 15 orang. Petugas membuka posko layanan bagi keluarga yang akan mengidentifikasi dan mengambil jenazah korban. Sementara polisi tengah memeriksa sopir bus pariwisata. Dari pemeriksaan awal terungkap bahwa sopir merupakan pengganti dan saat kejadian sopir mengantuk sehingga memicu kecelakaan. Saat ini sopir masih dirawat di rumah sakit karena alami sejumlah luka. Diketahui bahwa sopir ini adalah sopir pengganti dan penggantinya itu ternyata bukan dari Jogja tetapi dari rest area sebelum terjadinya kecelakaan. Jadi mungkin jarak di 725 mengakunya sopir dari kecepatan di angka 90 sampai 80. Dan setelah turun bahu jalan, dia juga tidak menginjak rem dan tidak menginjak gas dan katanya tidak sempat menginjak rem. Iya, untuk sementara pengakuan dia kan mengantuk. Selain meminta keterangan saksi dan sopir, petugas juga menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi menggunakan alat Traffic Analysis Accident atau TAA demi mengungkap penyebab kecelakaan maut. Sementara selama olah TKP, ruas tol Surabaya Mojokerto ditutup satu arah. Keluarga korban kecelakaan maut di tol ruas Mojokerto, Surabaya histeris menerima kabar duka. Sementara itu, keluarga korban meninggal dunia siap membawa korban ke rumah duka dan memakamkan korban. Ibu ini tak sanggup menahan tangis setelah menerima kabar duka 6 anggota keluarganya menjadi korban kecelakaan maut di ruas tol Surabaya Mojokerto Senin pagi tadi. Ia menangis histeris dan harus ditenangkan sejumlah anggota keluarganya.
Dari 6 orang korban yang masih satu keluarga, 2 orang tewas, 1 kritis, dan sisanya alami luka serius. Yang meninggal 2 orang, yang lainnya luka-luka. Yang satu kritis. Yang 1 kritis. Ini siapa aja Bu? Boleh tahu korbannya? Mertua saya, Mertua Ibu. ibu korban, kakak ipar saya, bapak ipar. Sementara sejumlah kerabat dan tetangga menyiapkan penyambutan jenazah korban dan persiapan pemakaman. Sementara sejumlah jenazah korban kecelakaan maut di ruas tol Surabaya Mojokerto yang telah teridentifikasi mulai dibawa pulang keluarga. Dengan menggunakan 4 ambulans milik Pemkot Surabaya dan Mojokerto, ke-6 jenazah dibawa pulang ke Surabaya. Ke-6 jenazah ini merupakan satu keluarga yang teridentifikasi dari pakaian dan pihak keluarga yang mengenali jenazah. Sementara proses identifikasi jenazah masih berlangsung di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Identifikasi dilakukan oleh tim gabungan rumah sakit dan Inafis Polresta Mojokerto. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi ataupun bagaimana update terkini mengenai kecelakaan di tol Mojokerto Surabaya, sudah bergabung bersama kami Solahuddin di Mojokerto. Seperti apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan, Solahuddin? Ya, selamat malam Abel. Jadi update terbaru bahwa dari pihak kepolisian Polresta Mojokerto memastikan jika korban tewas dalam kecelakaan di tol Mojokerto Surabaya kilometer 712-200 adalah 14 orang. Hal ini dipastikan oleh Kapolres Mojokerto AKBP Rofik Ridho Himawan setelah melakukan cek dari berbagai rumah sakit dan berkoordinasi dengan tim relawan yang ikut mengevakuasi korban. Sementara untuk korban luka itu berjumlah 19 orang yang saat ini masih dilakukan perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Mojokerto maupun di Sidoarjo, yang memang rumah sakit ini lokasinya berdekatan dengan lokasi. Begitu, Abel. Apakah sudah diketahui informasi terkini apa penyebab dari kecelakaan ini, Solahuddin? Jadi tadi siang pasca kecelakaan, jadi tim dari Polda Jatim sudah melakukan olah TKP, namun belum ada keterangan resmi terkait penyebab kecelakaan bis tersebut. Besok pagi, rencananya sekitar pukul 6 pagi, tim dari Korlantas Mabes Polri juga akan melakukan olah TKP ulang di lokasi kecelakaan kilometer 712-200. Begitu, Abel. Ya, Solahuddin, 14 korban tewas dalam kecelakaan ini apakah sudah seluruhnya diidentifikasi? Jadi hingga Senin petang, seluruh korban 14 orang sudah teridentifikasi. Memang sebelumnya ada beberapa data yang dinyatakan Mr. X, tetapi setelah dilakukan pengumpulan jenazah di Rumah Sakit Kota Mojokerto, semua korban sudah teridentifikasi dan sudah dibawa pulang keluarga ke Gunawan, Surabaya. Baik, untuk supir dari bis ini, di mana lokasinya sekarang dan seperti apa proses hukum yang harus dijalani oleh supir? Jadi untuk sopir ini menurut keterangan dari kepolisian itu ada 2, yang satu sopir cadangan, sedangkan yang satu adalah sopir asli yang dimiliki oleh PO Ardiansyah. Sementara untuk sopir yang cadangan mengalami luka, sekarang masih perawatan di Rumah Sakit Citra Medika Sidoarjo. Sementara petang ini sopir asli sedang dilakukan pemeriksaan di unit Lantas Polresta Mojokerto. Dari keterangan supir tersebut bahwa ada pergantian kemudi yang dilakukan oleh sopir asli ke sopir cadangan, yaitu di rest area Ngawi. Jadi di rest area Ngawi ada pergantian sopir asli ke sopir cadangan, sedangkan sopir asli beristirahat di belakang bis, sehingga saat kecelakaan sopir asli ini dalam keadaan selamat dan tidak mengalami luka apapun. Begitu, Abel. Baik, terima kasih Solahuddin atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, area kilang Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Akibat kejadian ini 5 pekerja terluka dan 1 meninggal dunia. Rekan di lapangan masih dalam proses pemadaman, Pak.
Kepulan asap hitam membumbung tinggi di area kilang Pertamina Balikpapan Minggu pagi. Asap hitam disertai kobaran api ini terjadi di area Plant 5, unit Hydro Skimming Complex yang merupakan tempat mengolah bahan baku gasolite. Akibat kejadian ini, 5 pekerja harus dievakuasi untuk mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan dan Klinik Pertamina Panorama. Sementara seorang pekerja meninggal dunia. Menyebabkan 3 orang pekerja kami terkena luka bakar ringan sekitar 10-20% dan sedang dilakukan perawatan intensif di rumah sakit, kondisinya stabil. 2 pekerja dari mitra pelaksana pekerjaan sudah kembali ke rumah dan 1 mengalami korban. Penyebab kebakaran tengah diinvestigasi oleh petugas dan atas kejadian ini Pertamina berjanji akan memenuhi hak-hak pekerja yang menjadi korban. Sementara untuk memenuhi kebutuhan produksi bahan baku yang dikhawatirkan terdampak kejadian ini, Kilang Balikpapan akan mengoptimalkan stok di tangki dan pengaturan produksi. Polisi ringkus wanita bercadar yang meneror warga di Lampung. Kami kembali usai jeda berikut ini.